Ayo, yang belum join di Kahoot, jadi segera masuknya lewat www.kahoot.it dengan pin dari gamenya 87886622. Oke, saya hitung mundur dengan 10 ya. Jika belum join juga, kita bisa mulai kuis ini. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Ini kita mulai, semuanya siap-siap. Mulai dari soal yang Mohon maaf, pertama Pak. ya. Mohon maaf, Pak. Iya. Mohon maaf, Pak. Izin. Mohon maaf, Pak. Izin. Ya. Saya belum masuk ke Kahoot-nya nih, Kak. Iya, nanti sudah dimulai nih. Oke. Di sini sudah kelihatan nggak siapa rankingnya? Jadi sudah 30 orang benar ya menjawab soal yang pertama, dan masih ada yang salah 5 orang ya. Saya yakin yang salah ini salah pencet ya, bukan karena salah konsep ya. Jadi benar memang kalau dua kumpulan data ukurannya sama, ya artinya bobotnya sama ya, sehingga rata gabungannya bisa langsung A tambah B dibagi 2 ya. Jadi kita cek siapa yang masih salahnya. Oke, lanjut, siap-siap untuk soal berikutnya. Ya, jadi Putri Diani masih di peringkat 1. Di peringkat 5 ada Ahmad Zaini ya. Oke, yang strategi berikutnya diatur ya. Selain kebenaran, kecepatan juga diperhitungkan. Ya, waktunya 10 detik ya, jangan lama-lama mikirnya ya. Oke, banyak yang salah ya. Jadi data kualitatif itu tidak memiliki median, benar ya. Jadi ketika ada punya data tentang misalnya agama ya, tidak bisa kita ambil mediannya. Jadi itu data kualitatif. Jadi pernyataan inilah bernilai benar. Ya, saya rasa yang 13 orang salah ini salah pencet juga ya. Saya yakin adik-adik sudah paham itu. Oke, jangan Salah pencet, Pak. salah pencet ya. Ya, di ketiga kalinya jangan sampai salah pencet ya. Oke, siap-siap untuk soal nomor 3. Ya, Putri terlempar. Mohon maaf, saya nge-lag tadi, Pak. Oh, ya. Karena ini sudah dimulai, kita ikuti aja ya sampai tuntas permainan ini. Ya, di peringkat 1 sekarang ada Febriani Kezia. Kita lanjut ke soal berikutnya, siap-siap. 10 detik. Ya, masih ada yang salah pencet ya. 21 orang salah pencet ya, makin banyak aja nih yang salah pencet ya. Harusnya tidak terjadi lagi ya di soal yang ketiga salah pencet. Ya, ketika data tunggal disajikan data kelompok,
itu artinya kita sudah melakukan perubahan ya dari data apa sih namanya. Jadi dari awalnya tunggal ya kita kelompokkan menjadi kelas-kelas. Sehingga tentu saja data semula itu diwakili dari satu tanda kelas. Itu menyebabkan perubahan nilai ya. Sehingga yang terjadi ketika kita melakukan perhitungan di data kelompok bisa jadi dia berbeda. Tetapi walaupun demikian hasilnya nanti mendekati. Secara statistik itu dianggap benar ya. Berikutnya saya yakin yang masih salah bukan karena salah pencet ya, karena tidak paham. Wahyu Dharma, selamat di peringkat 1 ya. Next, siap-siap. Ya, masih ada ya, ini sudah tidak paham ya. Ada 5 orang yang masih salah. Ya, nilai dari batas bawah kelas AB itu tidak selalu dikurangi 0,5 ya. Tergantung dari ketelitian data. Kalau ketelitian datanya itu adalah satuan, ya berarti 0,5 benar. Tapi jika 10 mungkin ketelitiannya berarti 5 ya. Jadi setengah dari tingkat ketelitian datanya. Jadi kalau datanya 1 digit di belakang koma, ya berarti setengah dari 1 digit itu 0,05. Jangan sampai salah. Nah, sekarang pertanyaan penentu yang terakhir ya. Yang kelima, ya Ria Febrianti, selamat ya di peringkat 1. Mudah-mudahan bisa bertahan sampai pada soal terakhir. Kok makin banyak yang salah nih ya. Jadi ada suatu kumpulan data ya, satu kumpulan ini terdiri dari 2, yaitu X1 dan X2. Maka modusnya ya tidak ada ya. Jadi kalau datanya sama, ya frekuensi terbesarnya adalah 2 ya. 2 itu lebih besar dari yang mana kan kita tidak tahu. Kemudian kalau datanya berbeda, ya frekuensinya masing-masing 1 ya. Nah, juga tidak ada yang lebih besar dari frekuensi data yang lain. Dengan demikian, untuk suatu kumpulan data yang terdiri dari 2 data, Anda tidak akan bisa menemukan modusnya ya. Nah, masih banyak yang belum paham. Oke. Ya, Fitriani, selamat ya. Di tingkat 3. Kita siapa di ya di Oke, berikutnya di runner up ada Wahyu dan Desi di sana ya. Feedbacknya saya download untuk rekam kegiatan kita hari ini. Dari 5 soal tadi, ada yang ingin didiskusikan? Diskusikan kembali, saya persilakan sambil menunggu rekap hasil dari Kahoot.
Adik silakan, jika dari 5 soal tadi ada hal yang ingin didiskusikan kembali, saya berikan waktu untuk itu. Sebelum kita bahas hasil kuis yang sudah Anda lakukan pada pertemuan 2 minggu lalu ya. Maaf Pak, Oke, mohon izin. Saya dari Universitas Mahadewa. silakan. Ingin menanyakan, tadi kan ada yang batas bawah itu selalu dikurangi 0,5. Ya, itu salah ya. Tidak selalu begitu. Nih, tadi kan tidak selalu dikurangi 0,5. Tadi Bapak kan menjelaskan kalau sesuai dengan tingkat ketelitian datanya. Ini mungkin bisa dikasih gini Pak, contoh untuk data yang tidak selalu dikurangi 0,5. Ya, contohnya begini. Nah, misalnya berat badan dari data yang dikumpulkan ternyata misalnya anggap 100 daftar ya. Jadi 100 data itu di data realnya adalah satu angka di belakang koma. Misalnya 60,5, kemudian 50,7. Nah, berarti itu menunjukkan tingkat ketelitian data sampai satu angka di belakang koma. Sehingga nanti ketika mengelompokkan data, jadi jika itu dipakai batas ya A atau B-nya, nah misalnya muncul angka 50,7 ya, berarti batasnya itu adalah bukan dikurangi 0,5 ya, tetapi dikurangi 0,05. Bisa dipahami? Jadi baik, bisa Pak. Dari terima kasih Pak. Ya. Oke, nanti ini saya download ya sebagai bukti aktivitas kita hari ini. Tapi sepertinya koneksinya lambat kalau sudah syuting. Ya, ini 10 besarnya ya. Nah, saya kirimlah ke grup 10 besar. Bisa tambahkan nilai kuisnya 10 ya untuk yang 10 besar ini. Oke, Bu Dewi dan adik-adik mahasiswa sekalian, sesuai dengan yang saya sampaikan di awal, di kuliah hari ini kita tidak bahas materi, tetapi kita membahas kuis dan tugas simulasi yang sudah adik kerjakan sebagai langkah persiapan nanti menghadapi ujian akhir semester yang sebenarnya akan dilakukan minggu depan ya. Oke, saya share screen kembali. Jadi ukuran pemusatan dari hasil kuis yang sudah adik lakukan di evaluasi 3. Nah, ini menunjukkan bahwa kurvanya masih kurva negatif ya. Jadi minnya adalah 43, mediannya adalah 40, modusnya adalah 50 ya. Jadi kalau dari teori yang kita pelajari kemarin, ini masuk kurva negatif. Jadi ekornya ada di kiri ya. Dan nilai atau skor dengan frekuensi rendah lebih banyak ada di sebelah kiri dari rata-rata.
Nah, distribusi per mahasiswa seperti ini ya. Kemudian kalau lihat dari keberhasilan Anda menjawab, jadi Anda banyak berhasil menjawab di soal nomor 7 dan 1. Nomor 1 coba kita lihat ya. Nah, ini tidak saya bahas karena Anda bisa saling berdiskusi dengan temannya ya. Karena saya lihat hampir sebagian besar sudah benar ya. Begitu juga dengan soal nomor 7. Ya, terkait dengan hubungan antara 3M dengan bentuk kurva ya. Oke, soal yang lainnya 2, jadi selain 1 dan 7, coba kita selesaikan ya hari ini. Kira-kira kendalanya di mana? Oke, coba adik-adik perhatikan kembali. Ini soal nomor 2. Nah, di sini ditanyakan rata-rata IPK ya, lulusan FMIPA ini data sebenarnya, jadi data autentik untuk masing-masing jenjang S1 dan S2. Oke, kira-kira sebelum kita bahas bersama, coba diingat kembali jawaban yang sudah Anda buat. Rata-rata IPK untuk S1 dan S2 FMIPA. Nah, untuk S1-nya berapa rata-ratanya? Dari sajian data ini. Silakan kita diskusi aja ya. Jadi kalau nanti langsung saya jawab, ya sama dengan memberi kuliah ya. Ada yang punya ide kira-kira menyelesaikan permasalahan ini seperti apa? Di sana ada satu fakultas ya, Fakultas FMIPA di Undiksa, di mana dalam satu fakultas itu ada jenjang S1 dan jenjang S2 ya. S2-nya ada 2, yaitu matematika dan IPA, sementara S1-nya ada 5 ya. Dengan jumlah dalam hal ini bobot ya. Bobotnya masing-masing adalah seperti tertera pada tabel 1. Sementara rata-rata perkumpulan data ini adalah tertera di tabel 2. Silakan adik-adik, kira-kira langkah Rata-rata. ya rata-rata apa kita pakai menyelesaikan? Kita selesaikan ini dengan menggunakan rata-rata gabungan, Pak. Ya, rata gabungan ya. Oke, berarti ya Anda harus kenali atau identifikasi mana program S1 dan masing-masing bobotnya. Nah, karena ini sudah saya ajarkan menggunakan Excel ya, udah lebih cepatnya. Ya, berarti bisa Anda salin beberapa hal yang diketahui dari soal di dalam tabel Excel untuk perhitungannya biar lebih cepat ya. Coba sama-sama ya. Atau nanti saya salah menghitung kemarin ya. Sehingga nanti bisa diupdate nilainya. Oke, untuk S1 ada apa saja di sini coba sama-sama? Ada dari atas spesies biologi ya, bio, kemudian
kemudian IPA, kemudian kimia, kemudian mat ya. Kemudian rata-rata untuk S1-nya adalah, dibantu saya ada lebih cepat. Berapa rata-ratanya? Biologi 3,15, fisika 3,15 juga, IPA IPA-nya 2,99 ya. Sekian ya, nanti yang di bawah 3 nanti susah menambah CPNS ya, syaratnya 3. Lanjut kimia berapa di sana? 3,31. Nah, terus lanjutkan matematika 3,00. di atas ya, 3,00. Ya, itu artinya di sekitaran IP ini bertebaran banyak data ya. Jadi ada yang lebih dari 3, ada yang kurang dari 3 ya. Nah, ini agak riskan ya di IPA dan matematika ya. Ya, karena kalau kurang dari 3 IP-nya, ya seperti yang diketahui, beberapa daerah mensyaratkan ketika tes CPNS adalah IPK minimal 3 ya. Begitu juga nanti ketika adik-adik ikut PPG. Sehingga pesan saya sama adik-adik di sini ya, yang IP-nya masih di bawah 3, jangan dulu buru-buru mau wisuda ya. Jadi Anda lulus di kampus, di masyarakat Anda belum lulus ya. Jadi lebih bagus saya sarankan kerja dulu IPK-nya setinggi-tingginya biar melampaui syarat minimum yaitu 3. Oke, sekarang bobotnya jangan sampai ketukar. Biologi 4 ya. Fisika berapa di sini? 8. IPA 2. Kemudian kimia 17. Terakhir matematika adalah 9. Nah, sekarang tinggal mencari, ini kan bobot ya. Tinggal mencari jumlah. Jumlahnya adalah ini dikali jumlah dari jumlah ini adalah banyaknya. Kita dapatkan ya 3,17 ya. Nah, biasanya kalau pembulatan lebih dari 5 bisa dibawa di atas ya. 3,18. 3,48. Nah, di sini kok berarti ada 3,18. Coba cek sekarang S2-nya ya. S2 kemudian CS2. Nanti kalau saya salah kunci, saya bonuskan ya. Nilai Anda berubah. Dicek kembali ya angka-angka yang saya input di Excel ini. Apakah saya salah input. Kemudian yang S2 ada 2 ya. Di sini 4. Di sini 8. Matnya adalah 3,37. IPA-nya adalah 3,6. Ini dikali ini. Jadi coba juga ya.
kalau keluar soal yang sama kan adik-adik sudah punya formulanya di Excel, tinggal mengganti angkanya. 3,52 ya. 3,52. Ya. Jawabannya C ya. Tapi di sini ada tulisnya satu digit. Mungkin pembulatannya di sini. Mau dicek lagi satunya apa ada salah bobot di sini. Biologi 4 3,15. Kemudian fisika 3,15. IPA 2,99. Ini 3,9. Oke, itu pembahasan untuk soal nomor 2. Kira-kira ada yang belum jelas? Bagaimana adik-adik sekalian? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, saya lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Nah, soal konsep ya. Konsep. Jadi diberikan sejumlah N ya. Banyaknya N, mediannya adalah M ya. Nah, sekarang jika N-nya ganjil, maka mediannya pasti ada di sini. Benar apa enggak? Benar. Benar ya. Benar, Pak. Ya, berarti 1 benar. Kemudian jika N-nya genap, maka mediannya ada di sini. Belum tentu ya. Bisa ada, bisa tidak. Kemudian jika N-nya ganjil, maka mediannya adalah ini. Benar atau tidak? Bertiga. Benar, Pak. Benar, Pak. Nomor 4, jika mediannya genap, berarti N2 Xn plus 1 per 2 dibagi 2. Benar apa enggak? Salah, Pak. Salah ya. Harusnya ini bagaimana? Harusnya itu kan Xn per 2 ditambah dengan Xn per 2 plus 1. 1. Ya. Baru dibagi 2. Ya, di sana trapnya ya. Sehingga sudah jelas ini jawabannya adalah D ya. D 1 dan 3. Oke, bagus. Lanjut. Saya dipercepat ini ya. Nah, soal konsep. Berikutnya soal konsep juga ya. Tidak perlu menghitung. Data di atas memiliki modus. 1 tidak ya. Kemudian yang 2 tidak ya. Yang 3, nah di sini ada modusnya itu 2 dan 3 ya. Dan yang keempat ada modusnya ya. Berarti 3 dan 4 ya, jawabannya D. Nah, ada pertanyaan. Ini yang sering adik-adik ini ya, lupa ya. Tadi juga di kuis, jadi masih salah ya. Jelas? Bisa lanjut ke soal nomor 5? Iya bisa, Pak. Oke, lanjut. Nah, ini kembali data autentik ya, diambil dari Pemkab Buleleng ya. Ya, Pemkab Buleleng kemarin Dinas Pariwisatanya kena kasus ya, yang viral di Facebook. Oke, ini data pegawai pegawai negeri sipil di Buleleng ya, di Pemda, berdasarkan tingkat kepangkatan dan jenis ya. Nanti kalau adik-adik tamat S1,
lolos CPNS di Pemda atau di guru, adik-adik bisa langsung golongan A ya. Ya, dengan UMR biasanya 2 jutaan ya. Kalau saya saat ini sudah di golongan 4 ya. Nah, ini adalah data kepangkatan golongan terruang untuk PNS di Buleleng. Nah, pertanyaannya, jadi diberikan beberapa pernyataan yang benar yang mana. Yang pertama, modus dari data golongan adalah golongan 3. Nah, golongan kan ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4 ya. Nah, sekarang dari keempat golongan itu yang frekuensinya paling besar. Ya, ternyata golongan 3 ya. Jadi sebesar ini ya, 3.000. Berarti itu benar ya. Lanjut. Modus jenis kelaminnya adalah laki-laki. Nah, cek sekarang data male and female. Male-nya adalah 4.000 sekian, female-nya adalah 3.000 sekian. Jelas? Female-nya adalah lebih besar ya, itu 4.000. Sehingga benar ya. Lanjut, nomor 3, modus dari data ruang angkat PNS laki-laki adalah pembina dan perempuan adalah juga pembina. Sekarang cek di PNS laki-laki. Modusnya, nah ini kan ada laki-laki, di sini ada apa istilahnya, pangkat ya. Kalau tadi golongan 1, 2, 3, sekarang pangkat. Pangkat itu ada juru muda tingkat 1 dan seterusnya. Nah, sekarang kita cek. Di laki-laki itu tertinggi ada di frekuensi yang mana? Ternyata memang ada di pembina ya, 1080. Untuk perempuan juga ternyata ada di pembina ya, itu 695. Oke, lanjutkan. Nah, yang ini udah mendekati pensiun ini ya. Jadi adik-adik ini harus melihatnya sebagai peluang kerja ya. Diperhatikan kayak di jurusan matematika ya, nanti terjadi gap juga nanti. Jadi sekarang yang paling senior adalah Prof. Made Candi ya. Kemudian di atas saya ada Pak Wayan Punce. Jadi kami terpaut umur yang sangat jauh ya. Ya, nanti di jurusan kita butuh tenaga dosen di suatu saat ya, yang banyak ya, karena sebagian besar sudah mendekati pensiun. Ya, persiapkan diri ya. Jadi kalau nanti berniat jadi dosen, segera lanjut studi S2. Jadi banyak sekali ada beasiswa di sana. Pak Bude, Bu Kartika ya, Pak Asa, rata-rata adalah alumni kita ya yang sudah berhasil menjadi dosen. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti 1, 2, 3 sudah benar. Terakhir terkait dengan modus dari ruang golongan 3 adalah penata. Golongan 3 mana itu? Ini ya. Golongan 3. Lihat di sini berarti ya, kita tabelnya. Penatanya 700, jadi salah ini ya. Penata muda 700 dapat benar. Jadi semuanya benar nih ya. 1, 2, 3, 4 benar. Jadi jawabannya adalah E. Ya, di sini kemampuan yang dibutuhkan hanya kecermatan ya dalam mengidentifikasi informasi yang diberikan yang tersaji dalam bentuk tabel. Jadi kalau Anda cermat, pasti benar. Ada pertanyaan untuk soal nomor 5?
Ada pertanyaan? Dari saya belum, Bapak. Oke, jika tidak, lanjut ke soal nomor 6 ya. Nah, ini data hasil penelitian ya. Ini juga data autentik ya, yang diambil dari penelitiannya Salam Hidayat. Jadi dia juga meneliti di Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor. Nah, dia meneliti tentang motivasi kerja ya, motivasi kerja berdasarkan apa ini? Motivasi kerja, hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja ya. Oke, berdasarkan data tersebut, rata-rata skor motivasi kerja dan kinerja berturut-turut. Ya, di sini hanya menghitung rata-rata dari data berkelompok. Nah, tinggal mencari tanda kelasnya. Oke, bisa kita simulasikan perhitungannya. Jadi di kelas yang pertama, tandanya adalah